Bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan, pengajar fisika. Kali ini kita akan membahas sebuah topik fisika materi kelas 12, yaitu tentang radioaktivitas. Ya, minggu lalu kita sudah membahas inti atom. Ini adalah lanjutan dari bab inti atom dan radioaktivitas. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kompetensi dasarnya sama dengan yang kita bahas pada inti atom, yaitu menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Oke, kita mulai. Radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Inti atom di alam dengan Z atau nomor atom lebih besar daripada Z timbal, yaitu 82, adalah tidak stabil atau bersifat radioaktif. Banyak unsur-unsur buatan dengan Z lebih kecil juga bersifat radioaktif. Jadi seperti yang kita pahami sebelumnya tentang kestabilan inti atom, makin besar nomor atom sebuah atom, maka kecenderungan atom itu tidak stabil. Artinya atom itu akan memancarkan sebagian dari partikel inti atom itu sendiri untuk menjadi lebih stabil, ya. Nah, sebuah inti atom yang radioaktif secara spontan melepaskan satu atau lebih partikel dalam proses transformasi menjadi inti atom yang berbeda, ya. Jadi inti atom yang tidak stabil itu akan spontan melepas satu atau lebih partikel yang kecil sehingga inti atom itu akan bertransformasi menjadi inti atom yang lain, gitu ya. Nah, inti radioaktif, unsur inti atom yang mempunyai sifat memancarkan salah satu partikel. Nah, partikel yang dipancarkan itu daftarnya sebagai berikut: alfa, beta, gamma, neutron, proton, positron, deuteron, dan triton. Beta itu sendiri adalah elektron, ya. Nah, sejarahnya pada tahun 1896, Becquerel menemukan senyawa uranium yang memancarkan sinar tampak yang dapat menembus bahan yang tidak tembus cahaya, ya. Jadi dia tidak tembus cahaya, tapi ada cahaya tampak yang bisa menembus serta mempengaruhi emulsi fotografi. Nah, sehingga dari sini sejarah mulai penemuannya. Dan Marie Curie tahun 1896, tahun yang sama, bahwa inti uranium memancarkan suatu partikel. Inti uranium itu adalah sebuah atom yang berinti atom yang besar, ya, bahwa inti atom uranium memancarkan suatu partikel. Nah, partikel apa saja yang dipancarkan oleh inti yang tidak stabil itu adalah ini daftarnya: alfa, ya. Alfa itu adalah helium sendiri, ya, masanya 4, muatannya +2. Oke. Helium 24 atau alfa 24. Beta, ya, dia tidak punya nomor massa, tapi sebenarnya ada massanya, Cak, tapi sangat kecil, ya. Muatannya -1, dituliskannya E-10 atau beta -10. Gamma tidak memiliki massa maupun muatan. Jadi dia adalah berupa gelombang elektromagnet yang memiliki energi sangat tinggi atau frekuensi yang sangat tinggi. Neutron, ya, N01 tidak bermuatan. Proton, ya, tahu semua proton, ya. Positron itu adalah tidak lain sebenarnya elektron. Tapi elektron kalau dipancarkan disebut beta atau elektron, sedangkan kalau diserap jadi plus, berubah tanda, makanya disebut positron plus. Jadi tidak ada sebenarnya zat yang elektron tapi muatannya positif, tidak ada. Elektron itu selalu bermuatan negatif, tapi karena ini menyerap disebutlah memancarkan positron. Oke. Deuteron, ya, H12 bermuatan +1, triton H13 bermuatan +1 juga. Nah, inilah kira-kira sinar atau partikel-partikel yang dipancarkan inti atom ketika atom itu memancarkan radioaktif. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini sifat-sifat sinar radioaktifnya. Kita mulai dari alfa. Nah, alfa itu kita tahu dia terdiri dari 4 nukleon, 2 proton, 2 neutron, ya, inti helium. Terus sifatnya daya tembus di udara 4 cm, tidak tembus kertas, ya, mengalami pembelokan di daerah medan magnet karena memang bermuatan. Terus kelajuannya sekitar 1/10 kecepatan cahaya. Oke. Nah, beta. Beta itu merupakan partikel yang dilepas atau dibentuk pada suatu nukleon inti, dapat
berupa elektron bermuatan negatif, elektron bermuatan positif disebut positron, atau elektron capture penangkapan elektron ya. Jadi penangkapan elektron itu disebut positron. Sifatnya daya tembusnya sekitar 100 kali partikel alfa, mengalami pembelokan yang kuat ya oleh medan magnet, menyebabkan atom yang dilewati terionisasi ya. Kelajuannya sekitar 9/10 kecepatan cahaya. Oke, nah neutron merupakan partikel tidak bermuatan listrik yang dihasilkan dalam reaktor nuklir, tidak menimbulkan ionisasi, namun menghasilkan energi ya, menghasilkan energi. Pengurangan energi neutron melalui interaksi dengan inti atom. Peristiwa hamburan, reaksi inti, masuknya neutron ke dalam inti sehingga terbentuk sebuah inti berisotop. Reaksi fisi, neutron diserap inti sehingga terbentuk dua inti menengah dan beberapa neutron serta energi. Peluruhan inti terbentuk akan melepaskan salah satu partikel alfa, proton, deuteron atau triton untuk pengobatan tumor dengan cairan boron yang ditembak dengan neutron. Itu fungsinya ya. Nah, proton, inti suatu zat yang bermuatan positif dalam radioterapi untuk menghancurkan kelenjar hipofisis ya. Ini fungsinya salah satunya. Sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan hasil disintegrasi inti atom yang memancarkan sinar alfa dan terbentuk inti baru dengan tingkat energi agak tinggi, kemudian transisi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan sinar gamma. Nah, sifat sinar gamma tidak memiliki massa karena tadi gamma 00 ya. Terus memiliki daya tembus yang sangat kuat, dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm. Daya ionisasinya paling lemah ya karena tidak bermuatan listrik, oleh karena itu tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet ya. Nah, kelajuannya adalah C karena sama dengan gelombang elektromagnet. Oke ya. Nah, ini ada 3 sinar radioaktif yang paling umum ya, yang paling umum kita ketahui yaitu alfa, beta, dan gamma. Ya, elektron ini adalah beta. Nah, lihat nih, ini adalah medan magnet, ini yang cross-cross ini medan magnet. Jadi ketika 3 sinar ini, yang merah ini adalah alfa, yang di tengah ini adalah gamma, ini adalah elektron. Dari gambar ini kita bisa melihat beberapa sifatnya. Bahwa gamma tidak dibelokkan oleh medan magnet, alfa dibelokkan, tapi beta dibelokkan lebih kuat. Kenapa? Karena masanya jauh lebih kecil dari alfa ya. Daya tembusnya tadi sudah kita lihat, ini dari sekedar pembelokannya saja. Nah, sekarang kita lanjutkan peluruhan inti atom. Dengan memancarkan radioaktif, sebuah inti atom menjadi meluruh, menjadi lebih kecil ya. Karena sebagian dari massa inti atom itu dipancarkan, maka inti atomnya berubah menjadi lebih kecil, bahkan inti atomnya itu berubah menjadi unsur yang lain ya. Peluruhan radioaktif disebut juga peluruhan nuklir atau radioaktivitas. Adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil ya, sehingga terjadi kehilangan energi berupa massa dalam diam dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, beta, positron, neutron, sinar gamma ya. Jadi sinar-sinar yang tadi itu, material yang mengandung inti tak stabil ini dianggap radioaktif. Jadi inti-inti atom yang tidak stabil itu disebut inti atom bersifat radioaktif. Kenapa? Karena atom-atom itu memancarkan sinar radioaktif. Jadi sekali lagi, atom yang memancarkan sinar radioaktif disebut atom-atom yang bersifat radioaktif. Satuan internasional untuk pengukuran peluruhan radioaktif adalah becquerel. Becquerel diambil dari nama fisikawan yang tadi sudah kita bahas ya, Henry Becquerel. Nah ini adalah fotonya Henry Becquerel. Jika sebuah material radioaktif menghasilkan satu buah kejadian peluruhan setiap detik, maka dikatakan material tersebut mempunyai aktivitas 1 becquerel. Jadi 1 becquerel itu 1 kejadian per detik ya. Contoh peluruhan inti atom. Nah, lihat. Karbon
ya meluruh menjadi neutron sambil memancarkan elektron. Jadi lihat nomor atomnya bertambah satu karena ini -1 ya, -1. Jadi kita lihat di sini protonnya protonnya bertambah 1 sambil memancarkan elektron. Jadi inilah sinar radioaktifnya itu adalah sinar beta ya. Terus S1635 berubah menjadi Cl1735 sambil melepaskan elektron atau beta. Ini juga melepaskan beta ya yang ketiga. Nah, uranium berubah menjadi thorium ya, Th sambil melepaskan helium. Lihat. Lihat di sini protonnya dari 92 berubah menjadi 90 ya. 92 berubah menjadi 90. Sementara nomor massanya berubah dari 38 menjadi 34 karena sambil memancarkan helium. Jadi nomor atomnya harus tetap sama, kiri dan kanan, nomor massanya harus tetap sama ya. Terus yang kedua, uranium juga berubah menjadi thorium sambil melepaskan alfa, sama dengan yang atas ya. Nah, terus aktivitas bahan radioaktif. Aktivitas pemancaran zat radioaktif adalah banyaknya inti atom zat radioaktif yang meluruh setiap satuan waktu. Jadi intinya yang dihitungnya, laju peluruhan inti radioaktif disebut aktivitas radioaktif yang besarnya dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus ini. Jadi ini adalah zat radioaktif aktivitasnya ya, aktivitas itu maksudnya berapa perubahan inti atomnya tiap satuan waktu. Jadi dN per dt atau lambda kali n ya. Jadi ini koefisien peluruhan alfa itu, n itu adalah jumlah zatnya. Jadi ini aktivitasnya, aktivitas. Jadi aktivitas itu tadi banyaknya inti atom zat radioaktif yang meluruh setiap satuan waktu. Banyaknya yang meluruh tiap satuan waktu. Banyaknya yang dilepas tiap satuan waktu. Itulah aktivitas radioaktif ya. Aktivitas radioaktif A merupakan laju peluruhan dan didefinisikan sebagai jumlah peluruhan tiap satuan waktu. Oke. Aktivitas inti pada setiap saat A memenuhi persamaan A sama dengan, jadi ingat karena meluruh berarti makin lama jumlah zatnya berkurang. Oke ya. Nah, berapa jumlah zat yang tertinggal, aktivitasnya. Jadi kalau jumlah zatnya makin sedikit kan aktivitasnya juga makin kecil. Paham ya? Kalau aktivitasnya makin sedikit, kalau zatnya makin sedikit, aktivitasnya juga makin sedikit. Jadi makin lama aktivitasnya makin kecil. A sama dengan aktivitas awal A0 kali E pangkat min alfa kali T. Ini waktu ya, ini koefisien peluruhan ya. Ini adalah aktivitas awal, ini aktivitas setelah meluruh sekian lama. Oke ya, jadi A sama dengan A0, E pangkat min lambda T. Oke, itu aktivitas peluruhan. Satuan internasional untuk aktivitas radioaktif dinyatakan dalam becquerel ya, dengan 1 becquerel sama dengan 1 peluruhan per sekon. Selain dalam satuan becquerel, aktivitas radioaktif juga sering dinyatakan dalam satuan Curie ya, Curie. 1 Curie sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 ya, becquerel. Pangkat 10 becquerel. Maaf ini 10 ini ya, pangkat 10 becquerel. Oke. Nah, sekarang setelah kita membahas aktivitas peluruhan, ini ada waktu paro. Waktu paro itu adalah merupakan waktu yang diperlukan untuk meluruh hingga tersisa setengahnya. Jadi tadinya misalnya N0, setelah meluruh sekian lama, tersisa menjadi setengah N0, maka waktu itu disebut waktu paro. Jadi waktu paro adalah sekali lagi waktu yang diperlukan untuk meluruh sampai tersisa setengah daripada jumlah zat sebelumnya. Setiap unsur radioaktif memiliki waktu paro tertentu. Misalnya karbon 14 memiliki waktu paro 5.730 tahun. Oke ya. Nah, persamaan untuk menentukan waktu paro, ya ketika T sama dengan T besar, itu waktu paro maksudnya, maka N-nya sama dengan setengah N0. Jadi ketika waktu peluruhannya sudah sama dengan waktu paro, itu artinya
jumlah zatnya tinggal tersisa setengah jumlah zat yang awal. Sehingga menurut persamaan hukum peluruhan diperoleh bahwa ya setengah N0 sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T. Lihat T besar ini adalah waktu paro ya, ini koefisien peluruhan. Sehingga N0-nya dicoret, setengah sama dengan E pangkat min lambda T. Dilonkan, maka ln setengah sama dengan ln E pangkat min lambda T. Ln setengah sama dengan min lambda T. Kita temukanlah bahwa 0,693 sama dengan lambda T. Atau dengan demikian dalam kaitan dengan waktu paro, jumlah inti yang tersisa pada waktu T dapat ditulis sebagai berikut. Ya. Jadi sama dengan rumus yang di atas nih. N sama dengan ini jumlah zat yang tersisa sama dengan jumlah zat awal setengah T ini waktu peluruhannya terkecil, sedangkan T besar ini adalah waktu paro. Ya. Dari rumus ini juga T sama dengan 0,693 per lambda ya. Nah, atau ini grafik peluruhan nih. Jadi awalnya jumlah zatnya 10 pangkat 22 partikel ya. Nah, setelah 5.600 tahun, ini N ini, 5.600 tahun, jumlah zatnya tinggal setengahnya. Ya, maka sudah dipastikan ini adalah waktu paro ya, waktu paro 5.600 tahun. Nah, tambah 5.600 tahun lagi, maka zatnya tinggal setengahnya dari yang ini. Jadi seperempatnya. Ya, seperempatnya. Tambah waktu paro lagi, bagi 2 lagi, tinggal 1/8-nya. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, grafik waktu paronya. Jadi waktu paronya adalah 5.600 tahun. Kalau 2 kali waktu paro berarti zatnya tinggal setengah dari setengah, jadi 1/4. Tambah waktu paro lagi, jadi setengahnya lagi, jadi 1/8 gitu ya. Oke. Nah ini tadi waktu paro sama dengan 0,693 per lambda. Ya, ini T setengah, ini konstanta laju peluruhan. Oke. Serapan radioaktif ya, daya tembus sinar radioaktif. Jadi ini sebuah bahan yang tebalnya X, terus ini adalah radioaktif dengan intensitas I0, menembus sebuah bahan, setelah menembus intensitasnya menjadi I. Oke. Nah, dirumuskan intensitas yang melewati bahan sama dengan intensitas awal kali E pangkat min nu X. Nu ini adalah koefisien pelemahan, sedangkan X adalah tebal bahan. Nah, kalau intensitasnya menjadi setengah intensitas awal, ya, kalau intensitasnya menjadi setengah intensitas awal, maka tebal bahan ini disebut half value layers atau HVL atau lapisan harga paro. Lapisan harga paro adalah tebal bahan ketika intensitas yang lewat tinggal setengah dari intensitas awal. Jadi HVL dirumuskan menjadi sama seperti penurunan rumus waktu paro, ln 2 per nu. Kalau waktu paro ln 2 per lambda. Jadi HVL sama dengan 0,693 itu ln 2 per nu. Kalau waktu paro sama dengan 0,693 per lambda. Jadi 2 rumus kembar ya. Sekali lagi, lapisan harga paro adalah tebal bahan ketika intensitasnya menjadi setengah intensitas awal. Ya, rumusnya seperti ini. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah dosis serapan. Apa itu dosis serapan? Jumlah energi yang diserap oleh suatu materi termasuk tubuh manusia yang dikenai radiasi dan merupakan salah satu besaran fisis yang paling dasar untuk menentukan efek radiasi pada materi. Jadi kalau kita masuk ke sebuah daerah yang ada radioaktifnya, maka dosis serapannya yang dihitung. Oke, apa itu dosis serapan? Dosis serapan digunakan sebagai salah satu besaran radiasi, ialah sejumlah energi radiasi yang akan memindahkan energi 1 Joule pada 1 kilogram materi. 1 Joule pada 1 kilogram materi dengan satuan GY, Gray. Jadi 1 Gray sama dengan 1 Joule per kilogram. Ya, 1 Gray sama dengan 1 Joule per kilogram. Atau 1 Joule itu kan 10 pangkat 7 erg. 10 pangkat 7 erg per 10 pangkat 3 gram. Jadi
kilogramnya dijadikan gram, ya. Atau sama dengan 100 rat. 100 rat itu satuan yang digunakan, ya. Satuan lama digunakan rat. 1 rat sama dengan 100 erg per gram. Jadi 1 rat sama dengan 10⁻², atau 0,01 gray, ya. Jadi sekali lagi 1 rat sama dengan 10 erg per gram, atau 10⁻², gray. Nanti latihan-latihan soalnya kita akan bahas di video yang lain, ya. Video yang lain. Kita hanya membahas teorinya dulu. Sekarang kita lihat manfaat dan dampak dari sinar radioaktif. Oke, ya. Kegunaan unsur radioaktif dalam bidang medis, arkeologi, dan energi. Ini kegunaannya kita lihat dalam 3 poin, ya. Zat radioaktif digunakan untuk dapat memberikan gambaran spesifik tentang fungsi organ manusia. Ya, ini dalam medis ini, ya. Salah satu alat yang dapat menggambarkan kondisi organ dalam 3 dimensi ialah PET, positron emission tomography, ya. Lihat, mungkin kalian sering lihat ini mungkin di televisi, ya, atau pernah melihat langsung, ya. Ini adalah memoto 3 dimensi kondisi organ tubuh manusia, ya. Ini untuk kesehatan. Nah, dalam bidang arkeologi, semua makhluk hidup di bumi mengkonsumsi karbon. Jadi semua makhluk yang hidup selama hidupnya ada karbon dalam hidupnya dan akan berhenti mengkonsumsi karbon setelah makhluk tersebut mati, ya. Dilansir dari National Geographic, seorang ilmuwan kimia bernama Willard Libby menemukan bahwa karbon atau C14 dapat digunakan sebagai jam dan dianugerahi Nobel Kimia pada tahun 1960 karena penemuannya tersebut. Maksudnya, ya, dalam tubuh makhluk hidup yang telah mati dapat ditemukan isotop karbon, yaitu karbon C14 yang memiliki waktu paros selama 5.730 tahun, sehingga karbon 14 dapat digunakan untuk mengetahui umur fosil makhluk hidup, baik fosil hewan, tumbuhan, maupun manusia. Jadi maksudnya misalnya manusia ketika hidup, kandungan unsur karbonnya sekian. Nah, setelah ditemukan fosilnya, ternyata karbonnya tinggal sekian dalam tubuh manusia itu, sekian persen. Maka bisa dilihat sudah berapa lama peluruhan itu terjadi, sehingga umur fosil itu bisa ditentukan, ya. Jadi tadi untuk kesehatan, untuk arkeologi, terus manfaat radioaktif dalam bidang energi, ya sudah jelas ini, ya. Energi nuklir, ya. Penggunaan radioisotop pada bidang energi selain untuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah dibahas pada subbahas reaksi transmutasi, radioisotop juga digunakan sebagai bahan bakar utama dalam misi perjalanan ke luar angkasa yang dilakukan oleh NASA selama 50 tahun ke belakang. Jenis radioisotop yang digunakan untuk pesawat luar angkasa dan roket adalah plutonium, ya. Jadi ini untuk energi. Oke. Nah, sekarang efeknya. Efek biologi yang ditimbulkan oleh sinar radioaktif, ya, terdapat 2 efek yang merusak. Efek ionisasi, jadi ketika sinar radioaktif menembus tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup, terjadi ionisasi. Pada sel yang terionisasi akan memancarkan elektron pada struktur ikatan kimia sehingga molekul-molekul akan terpecah dan terjadi kerusakan sel, ya. Jadi bisa merusak sel karena daya ionisasi. Efek biokimia, jaringan sebagian besar air, radiasi pengion menyebabkan air terpecah menjadi ion H+ dan OH-, serta atom netral H dan atom OH yang reaktif. Jaringan terpecah ini menyebabkan kerusakan jaringan. Berkaitan dengan besar radiasi yang diabsorpsi, ya, yang diserap, dan respon jaringan terhadap absorpsi. Jadi tadi terhadap ionisasi, terus efek biokimia, ya. Sekarang terhadap manusia, ya, terhadap kulit, ya, timbul peradangan kulit akut, late effect dari dermatitis akut, ya, pada mata menimbulkan keratitis, menimbulkan katarak pada peninaran 400 sampai 500 rat. Satuan rat ini tadi udah kita bahas, ya. Terus terhadap saraf, timbul mielitis dan degenerasi jaringan otak. Oke. Terhadap alat kelamin, dosis 600 rat menimbulkan sterilisasi, dosis rendah menimbulkan kelainan pada keturunan,
pada wanita hamil menimbulkan kematian janin atau kelainan. Jadi kita sudah melihat manfaat terhadap tadi energi, arkeologi, ya, terus terhadap manusia, terus dampaknya juga terhadap paru-paru, batuk, sesak napas, dan nyeri dada, terhadap tulang, menghambat pertumbuhan tulang, dan osteoporosis. Oke, sekian pembahasan kita tentang radioaktif. Ada banyak perhitungan, ada banyak hal-hal yang harus kita bahas dalam pembahasan soal. Adapun pembahasan soal akan kita bahas dalam video yang lain. Sekian pembahasan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.